Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan saya lakukan dicopot? Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Ya. Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Ini kan kemudian saudara juga menerangkan satu istilah yang kemudian ketika ini terjadi impor harga lebih tinggi. Sebentar ya, jangan dijawab dulu sebelum saya selesai. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ada satu isu ya yang jadi perhatian khusus dari Dewan Komisaris ketika saudara menjabat itu? Nah ini kira-kira Pertamina atau yang direksi yang di Pertamina pada periode itu ada ketidakpatuhan nih dengan permen tadi yang diterangkan oleh rekan kami 42 ini yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang prioritas itu. Sampai ke situ nggak ada satu kesimpulan atau satu pemikiran ini jadi isu nih ketika ini terjadi terus menerus ini bisa menjadi satu frame bahwa Pertamina tidak patuh terhadap kebijakan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Ya tentu kami Dewan Komisaris ini kerjanya ya suuzon. Ya. Karena kami ditugaskan dibayar untuk mengawasi. Makanya ketika terjadi kami melihat dari luar, kok kenapa impor, kenapa ekspor? Makanya tadi saya jelaskan. Setelah tahu teknis kami paham. Tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa terima dari kilang. Makanya di situ kami melihat ini bukan kesalahan direksi untuk impor dadakan dapat harga mahal. Toh BPKP tidak ada temuan pengadaannya menyimpang atau tidak dan masih untung. Lalu di situ kami mengusulkan sebuah ide, kenapa tidak membuat supplier hair stock supaya nggak usah tender terus menerus, taruh saja barang. Siapapun yang taruh barang di Indonesia kami beli, udah saya jelaskan tadi. Itu yang kami usulkan. Kami selalu bukan cuma curiga, panggil, periksa, lalu kami selalu memberikan usulan. Bisa tanyakan pada direksi yang saudara jadi tersangka. Saya ini udah termasuk orang paling cerewet, bukan cuma marah, tapi saya pasti kasih solusi. Marah ada solusi. Saya bukan sembarangan marah, tapi ada solusi. Karena mereka juga orang kan, bukan orang yang mau sembarangan, gaji begitu besar kok, ada tantim begitu besar kok. Masa nggak mau untang uang halal? Tapi kami selalu kasihkan solusi. Itu. Ini orang kilang asli dari kilang. Ini orang menurut saya adalah orang yang terbaik pengetahuan tentang kilang. Dia yang kasih tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot, saya pun mau nangis. Saya telepon dia. Dia bilang gini, Pak, udahlah Pak. Saya di Jogja saja. Kerja las saja Pak. Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan saya lakukan dicopot? Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Ya. Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Tolong pengunjung bisa tertib. Pengunjung ini persidangan ya, ini bukan hiburan. Oke, baik. Jangan bertepuk tangan. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nanti kita akan melihat komentar netizen satu persatu mengenai yang disampaikan oleh Pak Ahok dalam persidangan, karena Pak Ahok secara tegas ya mengatakan bahwa ya silakan periksa BUMN, silakan periksa yang namanya ya presiden, kata Pak Ahok. Ini secara belak-belakan Pak Ahok menyebut ya hal ini di depan ya jaksa dan juga di depan hakim, teman-teman. Nah, apakah nanti hakim akan memanggil presiden? Tentu ya presiden pada saat itu di kasus Pertamina ini adalah ya tentu presiden Pak Jokowi, teman-teman. Oke, kita lihat di sini ya, padahal cuman jadi saksi doang, tapi tetap keras dan tegas Bapak satu ini. Mantap. Ya memang kalau Pak Ahok ya soal ketegasannya ya tidak diragukan, teman-teman. Kita tahu ketika dia memimpin DKI Jakarta ya memang kontroversi ya, tapi itu adalah sesuatu hal yang
baik bagi DKI Jakarta. Makanya kita bisa ya istilahnya ya membandingkan mana ya ketika Pak Ahok memimpin DKI Jakarta dengan ya sesudah dia. Oke, kita lanjut apa yang disampaikan oleh netizen mengenai kesaksian dari Pak Ahok ini. Ya sempat ya riuh penonton di persidangan teman-teman karena apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Menantunya saja nggak ada yang berani periksa, apalagi Pak Jokowinya langsung. Nah ini ya sesuatu hal yang masuk akal teman-teman. Hajar saja Pak Ahok. Oke, rata-rata yang banyak jadi pejabat adalah penjahat. Nah kemudian jaksa bertanya seakan mau mengarahkan. Ya memang ketika Pak Ahok menanyakan hal itu teman-teman, maka jaksa ya agak-agak kelabakan ya ketika Pak Ahok menanyakan hal itu ya. Saya titip ya, saya titip. Nah tentu kita sudah mengetahui siapa yang sering mengatakan hal itu teman-teman ya. Saya titip dan saya titip. Oke, mantap Pak Ahok, kupas tuntas biar jelas hakim semua. Satu orang saja kok nggak berani panggil, kena apa sekali ya, dipanggil yang ditakuti sama satu orang ini. Nah kemudian teman-teman ya lanjutkan Pak Ahok, maju terus Pak Ahok, tegakkan hukum korup di negeri ini Pak Ahok ya makanya sangat bagus sekali ketika Pak Ahok menjadi pemimpin di negara kita ini teman-teman. Karena negara kita ini tentu ya kalau dikatakan banyak mafia ya memang banyak mafia ya. Kalau dikatakan banyak oknum ya tentu banyak oknum. Makanya ya karena kan ya mereka itu sangat pintar sekali teman-teman, dan tentu ya untuk bisa membuktikan, untuk bisa memberantas itu semua, maka harus dibutuhkan sosok pemimpin yang tegas, yang keras ya seperti Pak Ahok ini. Ya kita mengharapkan dia di tahun 2029 nanti Pak Ahok ini bisa ya maju sebagai ya setidaknya calon wakil presiden teman-teman, dan lebih bagus kalau calon presiden ya, karena ya rekam jejak Pak Ahok apa yang dia pernah lakukan ya sangat-sangat segar di ingatan rakyat ya. Rekam jejaknya sangat-sangat bagus sekali. Yo, saya tidak tahu. Nah, lebih percaya Ahok daripada yang lain. Nah, ini banyak masyarakat yang percaya akan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Hati-hati Pak Ahok, takut dicari-cari kesalahan. Ya, memang kita juga harus memberikan satu saran kepada Pak Ahok supaya selalu berhati-hati. Artinya bahwa ya Pak Ahok juga harus mempersiapkan satu hal yang lain untuk supaya ketika menata dijebak dan dicari-cari kesalahan ya bisa juga ya tidak terjebak dalam hal itu. Oke, mantap Bapak Ahok ya. Oke, jaksanya takut ditanya Basuki Cahayapurnama. Ya memang teman-teman ya kalau ditanya ya tentu ya kenapa tidak dipanggil. Nah ini yang bikin jaksanya agak-agak kelabakan. Nah pertalit 4.000 dijual 10.000, udah itu dijual harga pertama lagi. Ya emas dibuang ke Comberan tetap emas ya. Memang walaupun banyak musuh Pak Ahok ini teman-teman, tapi kita percaya bahwa Pak Ahok ini adalah orang yang jujur, tegas, dan cocok menjadi seorang pemimpin ya. Kalau misalnya Pak Ahok ini diberikan kesempatan untuk memimpin negara ini ya mungkin ya walaupun kita katakan tidak 100% korupsi akan dibasmi, tapi ya bisa saja sampai ya 70-80% ya itu bisa dibasmi teman-teman. Oke, hakim dan jaksanya, saya lebih percaya Ahok sebagai orang Tionghoa daripada orang pribumi. Kemudian jaksanya, rakyat harus nepalkan pejabat yang korup. Nah memang teman-teman harus diberikan satu ya tindakan yang istilahnya hukum yang sangat-sangat berat bagi para koruptor ini sebenarnya. Karena kalau para koruptor tidak takut kalau dipenjara ya, tentu takutnya kalau misalnya ada undang-undang perampasan
aset, ya kalau dia dimiskinkan segala macam, ya tentu dia berpikir ya beberapa 1000 kali untuk melakukan tindakan korupsi kalau misalnya dia dimiskinkan. Ya, untuk apa dia melakukan tindakan korupsi? Toh nanti ujungnya dimiskinkan juga. Tapi kalau hanya sekedar di penjara teman-teman, maka biarpun ya sampai 20 tahun di penjara, ya apalagi hukuman kalau ada 6 tahun, 5 tahun, maka ya dia menjalani saja dengan happy, nunggu 6 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun pun tidak masalah. Maka ketika dia keluar di situ, maka ya 7 keturunan ya tanpa bekerja ya bisa ya ditanggulangi teman-teman. Oke. Mana yang setuju Ahok jadi jaksa agung? Jempolnya dong. Ya. Saya pribadi, saya muslim, saya respect dan percaya Pak Ahok. Oke, inilah Ahok yang selalu melawan mafia migas. Hukum di Indonesia, penegak hukum di Indonesia bukan mencari keadilan dan kebenaran walau bukti benar dan saksi-saksi menjelaskan benar. Nah, bukti hukum dan petugas-petugas hukum kita praktiknya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, semua kesaksian termasuk kasus sebelumnya mengarah ke satu titik, ya. Nah, memang teman-teman banyak yang juga mengatakan ya bahwa baik itu kasus Kemendikbud ya, Nadiem Makarim, kemudian juga dulunya ada yang mengatakan ya, tapi masih belum juga dipanggil ya, sampai juga Hotman Paris juga katanya ya ya harusnya Pak Jokowi tersangka, kata Hotman Paris. Nah, semangat orang jujur yang ingin Indonesia maju. Nah, putra-putra terbaik dicopot, yang melawan dikriminalisasi, mereka hanya peduli dengan kekuasaan dan kelompok. Sikat terus Pak Ahok, kami rakyat Indonesia bersamamu. Nah, itu teman-teman tentang komentar-komentar netizen, dan mereka sangat mendukung Pak Ahok ya, 100% yang kita baca tadi ya, mendukung Pak Ahok 100% untuk bisa mengungkap fakta dalam kasus tindakan korupsi.